guru pun merasakan kayak, oh ternyata kita punya arti ya untuk anak-anak gitu. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nisa Trisnawati di Rujuk Podcast, lugas dan berimbang. Baik teman-teman, di Rujuk Podcast kali ini kita bertemu dengan tokoh yang sangat menginspirasi, terutama untuk saya di zaman SMA. Pokoknya ini kebetulan hari ini adalah Hari Guru, tanggal 25 November 2020, dan inilah Kak Halimah. Halo Kak Halimah, apa kabar? Alhamdulillah Oh, kayaknya kita baik. harus buka masker dulu. Tapi tetap untuk menjaga jarak dan jangan lupa pakai hand sanitizer setiap keluar kemana-mana gitu. Buka dulu Kak, biar pada kenal semuanya nih. Oke. Ya. Jadi gimana? Halo Kak Halimah. Ya. Perkenalkan dulu deh, karena kan teman-teman yang lain belum pada kenal. Ya, saya Halimah. Apa ya? Mungkin salah satu guru yang cukup masih usianya muda katanya. Kebetulan hari guru ya hari ini, jadi memperkenalkannya sebagai profesi aja. Udah segitu aja kali ya. Ya, terus untuk sekarang kegiatan Kak Halimah apa sih? Ya karena kita sekarang lagi nggak bisa tatap muka, jadi ya paling ngajarnya di rumah gitu. Ke sekolah cuma beberapa kali lah dalam seminggu. Oh gitu. Nah, sekarang kan kebetulan kalau dibilang guru, karena beberapa hampir selama COVID ini dari pandemi di 2019 maksudnya, di awal pandemi ini kan banyak dari pemerintah juga waktu itu menerapkan sistem nggak jadi maksudnya untuk tidak menerapkan tatap muka ya, karena memang Yap. dari pandemi ini ya lumayan mengagetkan kita semua sih di pandemi kali ini. Jadi menurut Kak Halimah yang biasanya nih Kak Halimah jadi guru mengajar dengan apa namanya dengan para murid yang luar biasa, ada yang bandel, ada yang lain-lainnya gitu. Dan itu pasti seru banget. Seru Terus banget. sekarang selama pandemi ya kegiatannya ya udah lewat Zoom dan lain-lainnya. Gimana rasanya, seru tidak? Ada yang kurang. Ada yang Pasti ada yang kurang. kurang setiap pertemuan gitu kan. Hmm. Dan masalahnya adalah kita nggak bisa nge-zoom setiap pertemuan Mm-mm. karena terbatas dengan kuota. Jangan sampai lupa kalau untuk mereka juga nggak bisa yang harus ngeluarin kuota terus gitu kan, dan bantuan pun juga kan terbatas, tidak bisa untuk memfasilitasi selalu gitu kan. Akhirnya kita juga nggak bisa nge-zoom untuk tiap pertemuan, cuma beberapa kali gitu, misalkan diselang-seling gitu, jadi nggak bisa. Dan kalaupun kita nge-zoom nggak bisa semuanya masuk gitu, karena memang ya itu keterbatasan dari setiap siswa gitu, kita nggak bisa memungkiri hal itu kan. Itu sih, jadi kayak pasti ada yang kurang. Terus kayak misalkan mereka mau bercanda nggak bisa depan orang tuanya. Betul Ya betul. nggak sih? Sih aneh lah rasanya. Nah, terus kalau untuk biasanya kan Kak Halimah nih, kalau misalkan sekarang kan gurunya di guru SMP apa SMA nih? SMP aku, SMP, di SMP mana? SMP Jaya. SMP Jaya. Nah, untuk di SMP kan untuk para muridnya ya lumayan masih bisa terkontrol lah ya. Kalau SD kan sama TK kita harus penyesuaian nih sebagai guru gitu. Jadi kalau untuk penerapannya bagaimana nih untuk di SMP ini? Jadi apa memang dia ketika dibilangin wah nanti ada PR ya di halaman sekian sekian sekian, apakah langsung diturutin atau oh iya Bu, saya lupa Bu kuotanya habis. Apa gimana tuh? Ya kalau PR sih biasa kan kita nge-share lewat WA ya. Kalau Mm-mm. untuk sekarang nih webinar ini kita nge-share lewat WA. Nah kebanyakan sebenarnya bukan dari kuotanya sih, lebih ke mereka nggak baca itu ada tugas apa enggak gitu, WA-nya nggak dibuka gitu. Ada juga yang mungkin keterbatasan dari WA-nya itu eh, dibawa sama orang tuanya gitu kan, Betul. jadi kan handphone tuh mereka nggak semuanya punya persatuan anak gitu, jadi memang sulitnya di situ gitu. Belum lagi orang tuanya harus kerja, nah sedangkan tugas ada di WA, handphonenya dibawa orang tua gitu. Nah itu yang agak berat, jadi kita masih ngasih toleransi sangat banyak sih untuk siswa-siswa selama webinar ini. Nah, kebetulan Kak Halimah ini adalah tokoh inspiratif saya. Dulu pada zaman SMA karena dia ketua pramuka Oh, di SMA 8. Pas pertama jujur saya tidak bisa merasakan zaman-zaman SMA, saya terlupakan semuanya karena memang di zaman SMA itu seharusnya teman-teman
bisa bergabung dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, tapi dengan bertemu dengan Kak Halimah, saya langsung dikunci teman-teman buat terus ikut kegiatan di Pramuka gitu. Nah, jadi bagaimana menurut Kak Halimah? Karena kan kalau misalkan sebagai murid ya, saya waktu itu di SMA 8 dari pokoknya dari SD dah, dari TK gitu, maksudnya jadi murid kan lumayan ada step by step ya, nggak selamanya kita jadi murid baik terus gitu. Nah, Pasti. kalau ketemu dengan murid-murid yang memang sebelumnya di kelas nih Kak Halimah seru-seruan yang tadi sempat kusinggung, seru-seruan, happy-happyan, terus kadang ada yang jahilin kadang-kadang kan ya. Nah terus Luar sekarang biasa. selama pandemi nggak bisa nggak bisa berkomunikasi lagi dengan anak muridnya, itu bagaimana rasanya gitu? Ya gak enaknya negornya susah. Oh, susah. Susah negornya ya. Kalau kita WA personal dia nggak bales, ya kan? Kita telepon pun gak diangkat gitu. Ya udahlah mau gimana lagi gitu. Emang ini adalah keterbatasan kita gitu untuk saat ini. Paling orang tuanya yang ditelepon sama wali kelas gitu kan. Kita nitip nama lah ke wali kelas, nama si A nggak ngerjain tugas atau mungkin nggak ikut eh, webinar ikut Zoom terus gitu kan. Kita nitip nama ke wali kelas. Nah, cuman ya itu orang tua kadang-kadang juga kan nggak bisa yang anaknya ngomong ke anaknya langsung ngerjain, itu nggak bisa gitu ya, tetap dari anaknya sendiri lah gitu, itu yang agak sulit. Dan ada juga anak yang mungkin selama pandemi ini nggak pernah ngerjain tugas, itu banyak, lumayan lah ya Iya gitu. sih. Nah sekarang kan di hari guru nih, tepat di tanggal 25 November 2020, apa harapan Kak Halimah sekarang untuk untuk semua para guru, untuk Kak Halimah sendiri motivasinya apa sebagai guru, bagaimana ya? Apakah memang yang pastinya kan harus lebih baik gitu ya, Pasti. dan pokoknya apa harapan Kak Halimah yang memang harus dicapai untuk tahun-tahun berikutnya? Yang pastinya kita akhirnya belajar gitu, akhirnya belajar yang mungkin hal ini tuh, pandemi ini nggak pernah terbayangkan sama kita, nggak pernah terbayangkan. Mungkin untuk guru-guru yang sudah senior mungkin sudah merasakan puluhan tahun ngajar, dan pada tahun ini harus mengajar dengan cara seperti ini gitu. Berarti kita harus terus mengupdate diri, nggak boleh sampai ketinggalan sama zaman. Kalau kita ketinggalan sama zaman udah kelindes di Lewat. kita, lewat, nggak bisa lagi gitu kan. Sedangkan kita adalah tiang dari pertamanya anak itu bisa melakukan segalanya gitu. Jadi bagaimanapun juga menurut saya kita para guru ini harus tetap mengupgrade diri dari segi ilmu, terus informasi dan lain-lainnya gitu. Harapannya ya semoga kita semakin diperhatikan lah ya gitu kan. Siap-siap. Ya halo, bertemu lagi dengan saya Anissa Trisnawati di Rujuk Podcast, Lugas dan Berimbang. Nah tadi kita ngebahas yang tadi nih Kak Halimah, lanjutin Oke. lagi. Berapa tahun Kak Halimah udah mengajar di di SD kan jadinya? SMP. Di SMP Jaya. Aku udah jalan 3 tahun, ini tahun ketiga dari 2018. Alhamdulillahnya sih setelah lulus kuliah langsung keterima, jadi nggak sempat nganggur, Oh alhamdulillahnya. gitu. Jadi sebelum di Jaya kemana dulu nih? Apa langsung Aku diterima di langsung Jaya? diterima di Jaya. Wah keren ya. Guru apa itu? Ini Kayaknya nih yang biasanya nih. kayaknya ini yang paling aku sebelin deh. Apa sih? Bahasa Inggris? Bukan Bukan. dong. Apa? Tambah dong, tebak. Bahasa Indonesia? Oh agama, kayaknya agama. Oh, ada tampang ya? Ada tampang Alhamdulillah. muslimah Masya kan. Allah. Jadi apa sebenarnya? Matematika. Wah keren juga ya. Emang bener sih ya, zaman dulu di SMA Kak Halimah emang jago banget kalau buat ngitung-ngitung, apalagi ngitung duit kas. Emang perhitungan orangnya. Sampai beli nasi bungkus cuma 5 dong, duitnya Iya. berapa, bener-bener deh. Oh Ngirit matematika. itu. Matematika ya. Iya. Nah berarti apa aja sih kalau matematika? Biasanya kalau SMA itu? SMP. SMP. Iya, aljabar, Mm-mm. persamaan linear, apalagi ya? Iya banyak sih yang dibahas mah, kalau materi mah pasti banyak sih. Itu apalagi kurtilas ini Bang lah, yang materi dari SMA masuk ke SMP gitu. Emang bebannya lebih besar sih kalau kurtilas ini. Betul. Nah biasanya kan kalau kita jadi guru pasti ada apa ya, motivasi Kak Halimah nih sebelumnya. Wah lihat nih kayaknya ada guru ini
gue jadi tertarik deh jadi ini gitu. Karena itu kan berlaku dengan aku gitu. Pengen kayak sekarang Tuh. harus jadi apa sekarang, pasti semuanya ada motivator di belakang kita gitu. Nah pasti Kalima juga ada kan gitu. Ada, Itu betul. siapa ya? Aku punya guru favorit aku banget di SMA 8. Oh SMA 8, siapa tuh? Tuh, Bu Reni Oh namanya, Bu guru Reni. matematika juga. Aku ngeliatnya keren banget sih. Mm-mm. Kenapa aku bilang keren? Dia tuh kalau masuk kelas nggak pernah bawa buku ngajar gitu, tapi kayak udah di luar kepala aja. Menurut aku Hebat kayak banget ya keren banget. berarti. Paling cuma bawa absen doang gitu kan. Mm. Pengen sih kayak gitu, cuman belum kali ya, Oh karena tapi berarti motivatornya adalah Bu Bu Reni. Reni. Nah terus Kalimah apa sih kegiatannya nih? Selain jadi guru, biasanya kan karena sekarang lagi pandemi nih ya. Apa kamu masak? Kayaknya kalau aku lihat postingannya Kalimah nih, kalau teman-teman di IG, itu dia selalu masak-masak, tahu gak? Masak-masak apa sih? Biasanya Nah, bisa promo kali di sini. bisa ya, boleh dong, boleh dong. Boleh. Alhamdulillah sih Mm-mm. aku buka usaha Mm-mm. catering ya, kecil-kecilan lah ya. Mm-mm. Bisa catering harian Mm-mm. juga, terus juga punya apa menu yang oke banget lah gitu kan. Sambel-sambelan. Sambel aku luar biasa. Mm-mm. Kan main. Sambal apa? Apa aja? Ada sambal cuminya, ada Mm-mm. sambal terinya, pokoknya mantep deh. Nama IG-nya Imahan Cook, jangan lupa di-follow. Selain masak apa aja biasanya? Paling ngambil les sih ya, sama ya beberapa anak yang datang ke rumah buat minta diajarin, karena kan webinar maaf, selama pandemi ini anak-anak kesusahan kan dalam pembelajaran gitu, belum lagi yang diomelin mamanya ya kan, jadi ya udahlah pada ke rumah gitu kan, yang ramein rumah aja. Iya, maksudnya happy banget berarti ya. Maksudnya walaupun pandemi kayak gini, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, nggak jogrok aja duduk, terus Ya nungguin Zoom dan alhamdulillah. lain-lainnya enggak gitu ya. Enggak. Jadi banyak aktivitas juga. Ya karena selama pandemi juga, kalau kitanya juga nggak berkreasi ya nggak akan maju gitu. Eh, Nah, balik lagi nih tentang Hari Guru di 25 lima November ini. Jadi menurut kalian maknanya apa sih di Hari Guru ini? maknanya mungkin aku belum terlalu mendalami banget ya, maksudnya karena kan aku juga baru terjun belum lama. Cuman menurut aku makna dari Hari Guru ini setidaknya ada momen di mana murid bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada gurunya, maupun itu yang muridnya udah alumni ataupun yang masih belajar di sekolah tersebut gitu. Seenggaknya guru pun merasakan kayak, oh ternyata kita punya arti ya untuk anak-anak gitu. Kalau menurut aku sih ke situ ya, lebih ke situ. Jadi kayak kita merasa kalau ternyata kita bermanfaat gitu. Ketika mereka semua mengucapkan terima kasih atau mengucapkan selamat Hari Guru, itu berarti sih ternyata buat aku sendiri. Berarti ngerasain maknanya ketika jadi guru gitu. Iya sih kalau ngebahas tentang guru luar biasa banget perjuangannya emang tanpa tanda jasa gitu. Makanya tadi aku tanyain makna-makna aja, makna apa aja yang memang Kak Halimah sebagai guru rasakan gitu. Ya pastinya banyak banget gitu ya. Terus selanjutnya apa ya? Banyak hal-hal lah yang pengen aku bahas juga untuk menurut Kak Halimah apa ya momen di Hari Guru ini biasanya kan kita ada apa aja sih tadi upacara ya hari Ya, ini pagi hari ini. ini tadi pagi sih ada upacara, Mm-mm. upacaranya tapi lewat online ya. Mm-mm. Kita cuma bisa ngelihat dari YouTube aja, Mm-mm. YouTube-nya Kemendikbud itu. Udah itu aja sih tadi untuk ini. Biasanya kan ada seremoni setiap sekolah ya, tapi untuk tahun ini kita nggak bisa ngadain seremoni. Nah untuk kegiatan Kak Halimah kan sekarang lagi kayaknya kalau denger-dengar kalau nggak salah nih ya Hmm. lagi ulangan ya. Belum, belum, Oh belum. belum. SD Menuju, ya SD. menuju. Kalau SD SD udah ya. minggu depan kalau nggak salah Oh SD. berarti yang udah ulangan apa ya? Kalau aku masih 2 minggu lagi lah. Oh masih 2 minggu lagi ya. Kembali lagi bersama saya Anissa Trisnawati di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Nah Kak Halimah, kita lanjutkan lagi nih. Jadi kan sebelumnya Kak Halimah pernah jadi murid nih, terus sekarang jadi pengajar. Nah apa rasanya? Rasanya mantap banget. Luar biasa ya, kayak kalau aku tuh pernah yang namanya, mungkin aku kan nggak yang jadi murid tuh nggak yang rajin gitu Betul. ya, pasti adalah ngelakuin kesalahan-kesalahan bertingkah gitu kan. Terus pas lagi jadi guru ternyata ada yang punya tingkah sama aku.
persis bener-bener. Jadi kayak karma dibayar tunai pada hari itu. Siap. Parah banget sumpah. Itu bener-bener yang dari kata-katanya, cara ngomongnya, sampai gerak-geriknya, aku inget banget aku pernah ngelakuin itu. Pas dia ngelakuin itu tuh ke aku langsung yang gue pernah deh kayak gini. Dan itu bener-bener aduh kayaknya harus minta maaf deh abis ini sama gurunya gitu. Itu luar biasa banget sih, bener-bener aduh kacau banget. Jadi berarti emang karma tadi apa? Dibayar Tunai. Jadi bener-bener ya, maksudnya emang tingkah kita ternyata memang terbayar gitu ya, Mungkin terbayar. gak cuma sama guru aja kali ya. Betul. Kalau menurut aku kayak misalnya kamu di sekolah melakukan hal yang gak baik sama guru, itu bisa terbayar juga di waktu kamu udah kerja, ya gak sih? Jadi Ya nggak maksudnya cuma pengalaman itu. juga bisa jadi cerita kita sih ya gitu. Iya. Makanya harus berbaik-baiklah untuk anak yang baru. Besar apa sih? Nah selanjutnya nih Kak Halima, apa sih Kak harapan Kak Halima di Hari Guru Nasional ini? Harapan aku ya, harapan aku sih semoga guru lebih diperhatikan ya. Karena mungkin kelihatannya kurang banget perhatiannya sama guru, sedangkan guru itu adalah tombak utamanya dalam pendidikan. Mungkin kalau di luar negeri itu tuh guru udah benar-benar sangat diperhatikan banget gitu, sedangkan kalau yang kita lihat lah gitu, mungkin kita kalau kita nyucap kerjanya apa guru itu aja udah sedikit, oh cuman guru kayak gitu. Jadi padahal setiap profesi yang ada, bahkan profesi yang luar biasa itu berasal dari mana kalau bukan dari guru gitu. Jadi harapan banget kalau guru-guru di Indonesia terutama ya semuanya lah gitu, semuanya itu bisa diperhatikan gitu kan, apalagi guru-guru yang mungkin ada di pelosok itu, untuk aksesnya beliau-beliau itu ke sekolah mungkin harus juga diperhatikan gitu ya. Harapan aku itu sih, biar bukan cuman perhatikan dalam hal ngertiin gitu doang ya, ya ngerti karena perhatian dalam bentuk apa itu? Ya pokoknya kayak ya untuk kehidupannya juga tolong diperhatikan lah. Bagi yang honorer ya tolong, mohon. Terus udah itu aja harapannya, apakah ada harapan yang lain? Semoga ada doanya, semoga harapan ke depan nanti setelah selesai pandemi semuanya keadaannya semakin baik. Pasti itu ya. udah pasti itu udah biar pasti ketemu lagi anak murid ya. Ya insya Allah Januari kita ketemu. Oh gitu. Insya Allah kalau nggak ada hambatan sih, kalau nggak salah udah lihat dari press conference-nya Kemendikbud juga kalau Januari sudah boleh masuk gitu ya. Alhamdulillah insya Allah kita bisa ketemu lagi murid-murid aku pokoknya. Tapi tetap ya kalau ada pertemuan kayak gitu biasanya tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu udah pasti, makanya sekarang sekolah-sekolah lagi sibuk-sibuknya nih buat ngebenahin lagi apa nih yang kurang buat protokol kesehatan gitu. Terus juga mungkin lagi sibuk-sibuknya rapat ya untuk bagaimana nanti Januari ketika masuk harus bagaimana anak-anak tuh harus seperti apa, mungkin dikasih jarak atau apa gitu. Itu lagi diperhatikan, masih lagi dipikirkan banget sih sama guru-guru. Oh tapi udah ada omongan ya berarti. Udah ada omongannya bahwasannya nanti di bulan Januari rencananya akan ada tatap muka ya, masuk kembali gitu. Ya mudah-mudahan aja kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Terus untuk para guru semuanya juga bisa dapat berkomunikasi lagi dengan para muridnya, bisa bertemu lagi dengan para guru-guru. Mungkin yang hampir setahun ini ya udah lumayan, kayaknya anaknya nggak kerasa juga udah pada naik kelas. Semester. Iya udah nggak kerasa juga naik kelas, nggak kerasa juga ternyata teman-teman rekan gurunya, wah ini berubah semua deh pasti ya, ada bukan pertemuan. Itu aja sih, kayak murid-murid yang baru masuk itu kita nggak pernah ngeliat mukanya dong. Kayaknya kalau USIS juga gimana itu sistemnya? Nah itu dia, jadi kalau untuk eskul sih tetap kita ya biasa Zoom gitu kan untuk memperkenalkan diri. Cuman ya nggak terjangkau semuanya lah kalau kayak gitu. Yang paling sedih sih belum bisa ketemu sama anak-anak yang baru masuk. Iya. Jadi semoga harapannya nanti ke depannya juga, saya doakan juga semoga para guru juga semakin maju. Terus tadi harapannya semua harapan yang termasuk harapan dari Kak Halimah dapat tercapai semuanya dan dapat didengarkan pastinya.
dan tetap terus meningkatkan lagi kalau memang nanti nih pesannya, kalau memang nanti tetap bulan Januari akan ada pertemuan tatap muka dengan para murid dan para guru semuanya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang 3M itu ya, yang dari pemerintah gitu. Terima kasih buat Kak Halimah yang sudah mampir di Rujuk Podcast kali ini. Sama-sama. Dan buat kawan-kawan semuanya, jangan lupa tonton terus Rujuk Podcast di Rujuk Channel, dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di teman-teman kalian semuanya. Saya Nisa Trisnawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.